Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada 'alaina siyam syahrun huwa 'indallahi afdhalus syuhur wa ayyamuhu afdhalul ayyam. Pemirsa, sahabat karib, keluarga besar FSA pada khususnya, dan muslimin muslimat pada umumnya, kembali kita jumpa dalam tausiah Ramadan. Kali ini berjudul fungsi zakatul fitr dalam kehidupan. Usai kita naikkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iringan salawat dan salam untuk dan Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga tercinta beliau, sahabat-sahabat terdekatnya, dan seluruh umat yang menjadi kesayangan dan kebanggaannya, insya Allah termasuk kita, keluarga FSA khususnya, dan muslimin muslimat pada umumnya. Sebagai rujukan dalam tausiah singkat ini, kita mengacu kepada surat Al-Baqarah, minimal ayat 60 dan ayat 103, walaupun yang saya kutipkan salah satunya saja, dan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkalam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala farada zakatal fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warrafati wa tu'matan lil masakini man addaha qabla sholati fa hiya zakatun maqbulatun Waman addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Ayat yang pertama, surat At-Taubah, ayat 103, terjemahan luwes dan luasnya sebagai berikut. Ambillah olehmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagian dari harta-harta mereka ini terutama tentu maksudnya muslimin muslimat, sedekatan zakat. Hampir semua mufasir sepakat bahwa yang dimaksud dengan sedekah dalam ayat ini adalah zakat wajibah yang dinyatakan sebagai rukun Islam. Untuk apa zakat ini? Fungsinya tutahhiruhum, untuk mensucikan harta-harta mereka sekaligus jiwa-jiwa muzakinya. Wa tuzakkihim, dan membersihkan mereka. Dan lalu Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk mendoa secara khusus kepada para muzaki yang memberikan harta zakatnya itu. Dan ayat ini ditutup dengan wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Seiring dengan ayat tersebut, banyak hadis Rasulullah SAW yang mengemukakan tentang kewajiban zakat bagi muslimin muslimat tanpa memperhatikan soal jenis kelamin, usia, dan seterusnya, termasuk budak sekalipun berkewajiban untuk membayar zakat fitr khususnya. Zakat itu sendiri yang umum dikenal oleh masyarakat luas, terutama sahabat-sahabat fakultas syariah tentunya hampir pasti tahu, yaitu zakat al-fitr dan zakat mal. Belakangan alhamdulillah sudah populer dengan bentuk zakat yang ketiga yang lazim dikenal dengan zakat penghasilan atau zakat profesi.
bisa juga dikatakan zakat pendapatan. Maksudnya sama. Kali ini saya akan lebih fokus kepada zakatul fitr. Umumnya hadis menyebutkan zakatul fitr, bukan zakatul fitrati. Tapi tradisi masyarakat Indonesia umumnya justru kebalikannya, menyebutnya zakat fitrah. Meskipun ada yang menggunakan sebutan zakat fitrah, tetapi minim sekali ahlinya, dan hadisnya juga memang rata-ratanya zakatul fitr, bukan zakatul fitrati. Ini mirip dengan sebutan Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Walaupun dalam pembahasan khutbahnya itu kerap disebut-sebut dihubungkan dengan urusan zakat fitrah. Ini kata-kata fitrah. Hadirin yang saya hormati, tanpa mempersoalkan perbedaan istilah atau penyebutan tadi, yang pasti zakat fitrah ini perbuatan wajib yang memiliki multifungsi, sekurang-kurangnya double fungsi. Yang pertama dihubungkan dengan muzaki yang mengeluarkan zakat fitr, itu fungsinya adalah tuhrotan ini, sebagai sarana pensuci diri, pensuci harta, pensuci jiwa, maka disebut dengan zakatul badan dan zakatul nafas untuk zakat fitr ini. Nah, kita sebagai muzaki insya Allah akan membersih sucikan diri kita, harta kita, akal pikiran kita, dan spirit kita. Yang kedua, fungsinya adalah tu'matan lil masakin, memberikan makan minum kepada orang-orang miskin khususnya dan mustahik pada umumnya. Nah, persoalannya takarannya berapa sekarang ini? Memang ada perbedaan pendapat terutama antara Badan Amil Zakat Nasional yang masih menetapkan 2,5 kg beras atau seharga itu. Fatwa Majelis Ulama Indonesia 2,7 kg. Lalu saya pribadi ya memberikan solusi yang memadukan keduanya, al-jam'u wa taufiq, yang minimal 2,5 sampai 2,7 kilogram beras sesuai dengan beras yang dikonsumsi oleh kita masing-masing. Dan khusus untuk muslimin muslimat yang tidak mengonsumsi beras, misalnya saudara-saudara kita di Papua yang memakannya itu semacam burger ya, dari itu tepung ya. Sebagian masyarakat Madura ada yang misalnya jagung, sebagian di Sulawesi ada juga yang makan tidak beras, menyesuaikan dirinya dengan makanan sehari-hari yang dimakan. Demikian tausiah singkat ini saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita berharap mudah-mudahan zakat kita yang kita keluarkan maupun zakat mal, bahkan zakat profesi, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak melampaui batas waktu yang sudah ditentukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.